Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid mengambil langkah tegas dengan membentuk tim penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital. Salah satunya menyangkut pembatasan usia dalam penggunaan media sosial atau medsos, menghindari paparan konten berbahaya. Untuk menyusun regulasi, Menkom Digi berkoordinasi dengan Menteri PPA, Mendikdasmen, dan Menteri Kesehatan. Tiga fokus utamanya yakni memperkuat regulasi penggunaan platform digital bagi anak-anak, meningkatkan literasi digital bagi anak-anak dan orang tua mengenai resiko di penggunaan media sosial. Regulasi ini bertujuan untuk menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang dapat mengancam keselamatan anak-anak, serta memastikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya. Akankah regulasi ini akan mudah diterapkan sehingga ruang digital menjadi aman dan positif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Yang akan bekerja mulai esok. Jadi sebelumnya diskusinya sudah panjang, tapi yang resmi tim akan menggodok betul-betulnya itu esok. Dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia di ruang digital. Kemudian nanti dari kesehatan itu bisa ditambahkan dan juga dari hak-hak anak ditambahkan oleh Menko PPA. Sehingga kemarin melalui Pak Seskap kami diminta untuk mempercepat proses lahirnya aturan perlindungan anak di internet ini, dan timeline-nya kurang lebih 1-2 bulan. Jadi besok tim akan langsung kerja untuk merumuskan, dan ini timnya tidak hanya dari kementerian saja, dari akademisi. Sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada dua, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak sekolah. Kalau sosialisasinya pasti kita bersama-sama, seluruh kementerian saya pikir punya kepentingan untuk itu, bagaimana menyelamatkan anak-anak Indonesia. Ayo selamatkan masa depan anak Indonesia. Salah satunya dimulai dari ini nih, Mal. Setuju banget. Kalau Setuju ini banget. saya setuju banget sama pemerintah. Soalnya pusing nih memikirkan masa depan anak-anak ya. Tapi Mal jangan curhat pagi ini, Mal. Kita ngobrol-ngobrol sama narasumber, Mal. Oke, kita sudah hadirkan narasumber untuk membahas lebih dalam terkait hal ini. Sudah ada Mas Kawian, Komisioner KPAI, sudah hadir di Pagi, studio. Mas. Selamat Pagi Mas Arif, Mbak Mala. Sehat, Mas Pagi. Kawi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga melalui daring sudah ada Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit. Selamat pagi Mas Fahmi. Pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi Mbak Mala, Mas Fadil, Mas Kawi juga. Terima kasih, Mas Fahmi. Baik, kita penasaran dan langsung bertanya ke Mas Kawian. Mas Kawi, KPAI terlibat langsung nih, nanti akan memformulasikan bagaimana aturan pembatasan media sosial untuk anak-anak. Dan hari ini informasinya akan dirilis nih, bagaimana tim maupun peraturan pemerintah yang akan dibuat. Nah, bagaimana keterlibatan dari KPAI sendiri? Baik, terima kasih. Selamat pagi para penonton TV One semua. Jadi berdasarkan undangan dari Komdigi yang kami terima tadi malam, Ya. bahwa kami diundang untuk mengikuti rapat kick-off tentang kajian penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital. Jadi baru kick-off. Jadi kami tadi malam berdiskusi dengan pejabat Komdigi. Jadi kick-off itu untuk menentukan apakah pemerintah akan membuat undang-undang yang melarang anak berakses di media sosial atau akan menggunakan regulasi yang sudah ada tetapi diperkuat begitu. Jadi kick-off baru kick-off gitu. Nah, kami sendiri dari KPAI tentu mendukung penuh ya atas rencana tersebut, karena kita lihat faktanya di lapangan sudah begitu banyak ya, banyak sekali, bukan cuma banyak anak-anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan media sosial. Karena memang media sosial ada di sini, 88% anak Indonesia terkoneksi dengan internet dan sebagian besar dari mereka pengguna media sosial. Gitu. Oke, Mas Kawi, pertanyaannya kemudian kita kan negara nomor 4 nih untuk aspek pornografi gitu ya. Nah,
undang-undang sudah ada, Ya. kata Mas Kawi tapi. Nah, apakah perlu lagi dibuat undang-undang baru kan begitu? Nah, KPAI melihatnya seperti apa? Dari undang-undang yang ada masih cukup rentan lemah kah? Tidak rigid begitu? Perlukah ada undang-undang baru yang lebih rigid lagi begitu? Oke, ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat regulasi tentang perlindungan anak di ranah digital. Pertama bahwa anak itu punya hak untuk mendapatkan informasi, ya, informasi yang mendukung tumbuh kembang anak-anak itu sendiri. Sepakat. Yang kedua juga hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan informasi tersebut, konten tersebut yang ada di ranah digital. Nah, sebenarnya kalau bicara soal undang-undang, ya kita berani mengatakan bahwa undang-undang itu sudah cukup mengatur perlindungan anak di ranah digital, ya, seperti Undang-Undang ITE yang sudah mengalami revisi 2 kali, terakhir Undang-Undang nomor 24 tahun nomor 1 tahun 2024. Persoalannya adalah digital. Nah, digital itu kan setiap anak ini pegang. Nah, ketika lembaga pendidikan, sekolah dan orang tua tidak bisa atau tidak punya waktu untuk melakukan pengawasan, nah di situ masalahnya. Sementara kecenderungan setiap anak untuk mengetahui hal-hal baru, ya, Keponya tinggi banget. apapun akan mereka buka. Curiosity-nya. Sementara mereka sudah terkoneksi dengan internet dan sebagainya. Iya. Oke. Berarti orang tua terbatas untuk melakukan pengawasan sehingga negara akan membantu dengan membuat regulasi, begitu ya Pak? Ya, Nah, regulasinya nanti ini tidak hanya terkait pemakaian, tapi juga kepada aplikasinya mungkin? Yang sudah ada sekarang, yang sebenarnya sudah siap untuk disahkan adalah rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Nah, kami KPAI ikut terlibat dalam pembahasan itu sudah sekitar setahun, ya, dan sekarang sudah dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM, ya, untuk dilakukan finalisasi dan harmonisasi. Nah, dalam rancangan tersebut itu ada berbagai kewajiban dan juga larangan yang diarahkan untuk penyelenggara sistem elektronik, misalnya plafon-plafon media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya, YouTube dan sebagainya tidak boleh menerima permohonan dari anak untuk bisa punya akun kalau tidak ada konfirmasi dari orang tua, konfirmasi langsung, ya. Jadi kalau tidak ada konfirmasi maka anak tersebut tidak bisa memiliki akun media sosial. Di sisi lain juga ada sejumlah kewajiban yang intinya adalah bahwa platform media sosial harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan anak. Misalnya tidak ada iklan rokok dan sebagainya, tidak ada iklan game yang mengandung kekerasan, mengandung pornografi juga, pornografi dan sebagainya. Oke, menarik nih. Asalkan mungkin PSE tersebut mau tunduk ya dengan regulasi yang memang harus kita harus tunduk. KPAI tegas mengatakan harus tunduk. Nah, saya ingin ke Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Mas Fahmi, seberapa mungkin bisa dikatakan mengerikankah kalau misalnya Anda Drone Emprit ini berselancar ya di online dan juga media sosial digital lah mungkin, seberapa mengerikannya kah gitu loh kondisi anak yang bersinggungan dengan digital ini? Baik Mas Fadil, jadi Drone Emprit memonitor ya, ada percakapan yang luar biasa ini sejak tahun 2018. Dan tadi malam ketika saya diminta untuk pagi ini di sini, saya kumpulkan lagi data, tapi kebetulan terakhir tahun 2022. Sekarang pun kalau di Twitter juga nggak jauh beda ya, bahkan lebih parah lagi. Jadi dulu Twitter itu membatasi panjang video. Nah, sekarang tidak dibatasi, bahkan bisa berjam-jam. Dan kalau sekarang itu konten-konten pornografi di Twitter itu bisa berjam-jam juga sama di sana. Dan kita kumpulkan data, yaitu yang terakhir itu bulan Maret, jadi Januari, Februari, Maret, saya ambil cuma 3 bulan saja itu. Itu ada sekitar 2 juta, hampir 2 juta percakapan ya, di Twitter saja. Dan kalau kita lihat usia mereka yang mengakses, yang memposting, terkait juga postingannya, ini luar biasa.
mereka yang di usia di bawah 18 tahun itu bisa sampai 38% ya, itu penulisnya di situ. Iya itu. Dan memang itu ada sekitar 300-an ribu pengakses di Twitter saja pada periode itu, dan yang anak-anak ya, bisa dikatakan 18 tahun ke bawah itu bisa jadi 16, mungkin juga 14, kita nggak tahu usianya. Iya. Dan ini menggunakan artificial Potensi, intelligence untuk mendeteksi usia gitu, dan itu cukup besar. Ini dari sisi demografinya saja. Dan yang lebih parah itu kalau kemudian kita lihat apa sih yang mereka akses. Jadi Droneemprit menggunakan banyak sekali kata kunci yang terkait dengan pornografi di Indonesia ya, misalnya kata-kata bokep dan lain-lain, itu banyak sekali saya nggak bisa sebutkan. Dan itu seperti ini peta ini. Peta ini menggambarkan apa? Ini adalah peta jejaring konten hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dan menurut ukuran yang Ini saya yang perhatikan warna-warni ini, ini ya, Mas biasa Fahmi, pengalamannya, selama saya, ini luar biasa besar. Mereka sharing konten terkait dengan pornografi dewasa, anak, tante, dan lain-lain itu banyak sekali. Dan terkait dengan anak-anak juga sangat tinggi. Dan ini kalau bisa dibayangkan apa? Kalau seandainya anak-anak mengakses Twitter, mereka pura-pura lah menjadi orang dewasa atau apa kayak gitu. Dan mereka akan mudah sekali terpapar. Jadi kemarin mereka melihat, mereka mudah sekali terpapar oleh konten-konten pornografi. Ini nih yang bisa kita lihat ya dari gambar ini. Ini baru di Twitter saja, mungkin belum di tempat yang lain. Dan terutama kalau di Twitter itu sekarang jauh lebih bebas. Ini akan menjadi tantangan saya kira nanti bagi pemerintah bagaimana bisa mengurangi lah konten ini. Pengalaman kami ya ketika kita mencoba bareng sama Kominfo waktu itu, konten-konten seperti ini kan ada nih, mengandung kata kunci anak, kemudian juga ada Kata-kata SMA, kunci. ada juga SMP itu kalau nggak salah sebelumnya, ada Berondong. Ini kan menggambarkan konten-konten yang sifatnya berurusan dengan anak ya. Jadi ada proses normalisasi ya, seolah konten-konten terkait dengan anak itu jadi seperti normal, ada banyak. Jadi seperti genre sendiri itu di Indonesia, belum lagi yang lain-lain gini. Jadi ini yang menjadi khawatiran kalau seandainya kita bayangkan anak mengakses ini, mereka kan nggak tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh. Mungkin dari KPAI kan udah tahu usia anak tuh berapa, bisa tahu bahwa ini konten bagus atau tidak bagi mereka gitu. Ini saya kira yang menjadi perhatian. Saya kira saya pribadi sangat setuju dengan rencana Komdigi bagaimana supaya ini dibatasi. Memang masalahnya nanti ada di teknis bagaimana pelaksanaan pembatasan itu dilakukan. Mas Fahmi, seberapa banyak juga mungkin saya tertarik nih dari kalimat Mas Fahmi tadi. Seberapa banyak juga Droneemprit bisakah mendapatkan data ini juga begitu? Anak yang menggunakan data palsu seperti tadi misalnya anak yang belum cukup umur tapi dia membohongi dengan menginput usia orang dewasa seperti itu. Droneemprit sendiri kan bekerja berdasarkan percakapan ya, kita ambil konten di Twitter, di media sosial gitu. Kemudian dari AI kita mencoba mendeteksi dari apa, dari wajah profile, kemudian nama dan pola postingan. Dan ini katakan dari wajah profile itu kan sulit sekali. Kadang-kadang anak-anak juga tidak menampilkan gambar mereka sendiri ya, pastinya kalau mereka udah niat untuk mengakses konten negatif. Apalagi Gen Z ya. Dan itu sulit sekali. Mungkin juga pola-pola ya, pola mereka memposting itu bisa ketahuan. Tapi kadang-kadang mereka juga tidak selalu memposting kalau niatnya hanya untuk mengakses saja. Jadi kalau dari sisi Droneemprit sendiri sangat susah. Harusnya ini dari sisi platform ya. Tetapi sebagai gambaran yang tadi saya perlihatkan ya, untuk suatu konten terkait dengan pornografi, kita bisa tahu kira-kira gambaran usianya tuh berapa. Tapi kita nggak bisa langsung pasti, oh ini anak-anak atau bukan gitu ya. Itu pun juga sifatnya masih sampling yang kita lihat. Dari sekitar 300.000 pemakai selama 3 bulan itu, tentunya sih jauh lebih banyak ya. Ada 36% lah kira-kira itu yang usia di bawah 18 tahun ke atas itu. Iya, Mas Fahmi, apakah memang algoritma platform media sosial yang banyak digunakan oleh anak-anak itu memang berisi hal-hal yang menarik perhatian anak-anak begitu, Mas? Dirancang untuk bisa menarik perhatian anak-anak begitu? Iya, saya kira bukan hanya anak-anak ya, anak-anak, dewasa atau apapun ya, pola mereka mengkonsumsi. Kalau mereka biasanya suka melihat yang sifatnya pornografi gitu. Misalnya tuh di Instagram itu sangat Instagram dan TikTok terutama ya, yang banyak sekali dipakai oleh anak-anak. Kalau kita suka melihat konten terkait dengan pornografi,
LGBT atau yang lain-lain, itu akan muncul terus konten-konten serupa. Algoritmanya seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekali aja dia mengakses pornografi, kemudian 2 kali dia mengakses lagi, berikutnya konten yang seperti itu yang akan muncul terus. Orang dewasa juga sama, dia akan mendapatkan konten yang sesuai dengan apa yang sering dia akses. Cuma yang membedakan di sini, jadi orang dewasa dia punya kesibukan bekerja, ada rasa tanggung jawab, mungkin dia bisa menilai atau membatasi, oke ini terlalu banyak sehingga saya harus stop gitu. Tapi kalau anak-anak, mungkin mereka akan ngikutin nature-nya saja. Kurang terlalu bisa menahan diri barangkali, ya nggak bisa menilai, mengevaluasi ini bagus atau tidak buat saya gini. Jadi ini yang menjadi hambatan, tantangan besar bahwa algoritma akan kena kepada siapapun, terutama anak, dan anak tidak bisa melawan itu. Baik. Saya kembali lagi ke Mas Kawi, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan ya Mas Kawi ya. Dalam artian begini Mas, kan kalau bicara soal yang menakutkan bagi anak itu kan tidak hanya pornografi Mas. Tidak hanya juga mungkin informasi-informasi sesat, tapi seperti kayak game itu juga saya menganggap itu juga menjadi hal yang menakutkan juga ya buat anak begitu. Tapi bagaimana KPAI melihat hal ini dan memandang hal ini? Perlukah juga mungkin ada pembatasan juga ya kalau bicara soal tidak hanya medsos tapi game-game online lah seperti itu. Usai jeda Mas, tapi Mas ditahan dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.